Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba jelaskan secara singkat terkait dengan modul kelima SPB Kota Bandung, yaitu terkait dengan penerapan di domain manajemen. Di domain manajemen ini ada dua aspek penerapan manajemen SPB dan audit SPB. Dan kali ini saya akan bahas langsung satu indikator aja, karena mungkin satu indikator ini perlu pemahaman yang lebih terkait dengan manajemen risiko SPB Kota Bandung. Yuk simak videonya. Dalam penerapan manajemen risiko ini dituangkan dalam Permenpan nomor 5 tahun 2020, di mana di sana manajemen risiko sudah dituangkan secara detail apa saja yang harus kita lakukan. Dan di Kota Bandung telah diturunkan melalui Pedoman Manajemen SPB Kota Bandung nomor KI 040501 strip 742 strip Diskominfo _6 _ 2022. Di dalamnya ada ruang lingkup. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada ruang lingkupnya, itu kerangka kerja manajemen risiko SPB. Yang kedua, proses manajemen risiko SPB. Yang ketiga, struktur manajemen risiko SPB. Dan yang terakhir adalah budaya sadar risiko SPB. Untuk kerangka kerja ini kita lihat dari penilaian nilai dan perlindungan. Prinsip utama dari penerapan manajemen risiko SPB adalah menciptakan peningkatan nilai tambah dan perlindungan bagi instansi pusat atau daerah dalam penerapan SPB. Jadi harapannya dengan menerapkan manajemen risiko, kedepannya kita bisa tahu nih, dengan memitigasi risiko yang ada, kita bisa tahu, kita bisa punya solusi, kita punya nilai tambah, dan kita punya perlindungan terkait dengan risiko-risiko yang akan muncul. Dan di sana juga ada poin penting, yaitu kepemimpinan dan komitmen. Pemimpin instansi pusat dan daerah hendaknya menunjukkan kepemimpinan dan komitmen dalam penerapan kerangka kerja manajemen risiko SPB. Dari mulai pertama dari sisi integrasi, yang kedua dari sisi desain, dari sisi implementasi, dari sisi pemantauan dan evaluasi, dan yang terakhir dari sisi perbaikan. Di dalam manajemen risiko SPB ini dituangkan dalam 5 formulir. Yang pertama formulirnya yaitu ada fakta integritas manajemen risiko SPB. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat formulirnya ya, bahwa biasanya fakta integritas ini given dari Permenpannya, kita tinggal ganti dan atas nama OPD dan ditandatangani secara elektronik oleh kepala OPD-nya masing-masing. Di formulir yang kedua terkait dengan konteks risiko SPBE, ini nanti kita akan bahas, ada 10 konteks. Yang ketiga ada formulir penilaian risiko. Ini cara kita menilai risikonya rendah, tinggi, sedang, itu akan ada di formulir ketiga. Dan yang keempat adalah rencana penanggulangan risiko. Ini formulir keempat ini adalah rencana aksi kita. Risiko yang muncul diprioritaskan, mana yang akan kita kasih solusi. Dan yang terakhir adalah laporan pemantauan risiko SPBE. Di dalam fakta integritas manajemen risiko SPBE merupakan dokumen pernyataan atau janji untuk berkomitmen menjalankan manajemen risiko SPBE di instansi pusat atau pemerintah daerah. Ini tadi ya saya udah jelaskan, ini given, silahkan bikin fakta integritasnya sebagai budaya sadar risiko. Ini salah satu poin awal ya untuk mensosialisasikan manajemen risiko SPBE. Nah, untuk konteks ada 10 tahapan. Pertama adalah inventarisasi informasi umum, biasanya terkait dengan nama OPD-nya, siapa jabatan kepala dinas kah, terus nanti ada pengelola risikonya siapa, penanggung jawabnya siapa, itu ada di informasi umum. Terus identifikasi sasaran SPBE. Nah, di sini kita lihat sasaran SPB Kota Bandung seperti apa, terus juga terkait dengan yang ada di RPJMD kita, sasaran dari RPJMD kita, sasaran IKU di perangkat daerah seperti apa terkait dengan SPB. Nah, terus juga untuk yang ketiga adalah penentuan struktur pelaksana manajemen SPB. Nah, ini tadi strukturnya ada kepala OPD, mungkin ada sekretarisnya, ada pelaksananya di level eselon 3 atau 4 ataupun staf ya.
Terus juga identifikasi pemangku kepentingan. Ini di poin konteks yang keempat, pemangku kepentingannya biasanya dengan OPD lain, dengan pihak ketiga penyedia layanan, dengan masyarakat yang kita sosialisasikan, ataupun dengan lembaga-lembaga lain seperti misalnya dengan akademisi terkait dengan misalnya bikin kajian atau bikin survei. Terus untuk konteks yang kelima adalah identifikasi peraturan perundang-undangan. Jadi semua yang diatur tadi di kebijakan, di domain kebijakan yang ada di video pertama, di modul yang pertama itu bisa masuk di identifikasi peraturan perundang-undangan. Itu silakan dimasukkan. Terus untuk penetapan kategori risiko. Nah, ini biasanya given ya, kategorinya apa saja. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya di Permenpannya, bisa di copy paste kategorinya. Terus penetapan area dampak risiko. Ada dampak positif, ada dampak negatif, ada signifikan, ada tidak signifikan. Biasanya ada rentan signifikansinya. Terus penetapan kriteria risiko. Nah, risiko kriterianya seperti apa? Tadi ya ada signifikansinya. Terus juga metrik analisis risiko SPBE dan level risiko. Nah, ini metriknya kita bisa masukkan risikonya apakah tadi tinggi, rendah, sedang, itu berdasarkan nilai yang didapat dari pengkalian antara risiko yang muncul apakah sering, apakah signifikansi. Nah, itu nanti akan keluar metriknya, nilainya, risikonya seperti apa. Mungkin nanti kita bisa bahas di contohnya ya, di gambar yang satu ini. Dan terakhir ada selera risiko, di mana kita tentukan risiko-risiko yang sudah muncul, prioritas mana yang menjadi selera kita untuk ditindaklanjuti. Itu jadi selera risiko. Oke, dari konteks tentunya sudah kita gambarkan ya di dalam pedoman, dan di sana kita tinggal isi konteksnya sesuai dengan apa yang ada di perangkat daerah. Beberapa contoh telah kita lakukan terkait dengan konteks resiko, tidak hanya di Kominfo ya, di OPD lain pun sudah melakukan. Dan beberapa konteks resiko tadi ada kriterianya dari mulai bencana, terus juga ada terkait dengan aplikasi, terkait dengan infrastruktur, terkait dengan peraturan perundang-undangan, terkait dengan pengadaan dan lain sebagainya. Itu kita sudah kasih contoh-contohnya, kita sudah tuangkan dalam tanda tangan dari kepala OPD. Nah, untuk penilaian risiko nih yang ketiga, itu biasanya kita identifikasi risiko SPBE-nya. Tadi baik positif maupun negatif. Kita identifikasi dan kita analisis sehingga kita menghasilkan nilai. Tadi ada metrik ya. Nah, kita menghasilkan nilai risiko. Risiko itu akan masuk ke nilai kategori yang mana? Apakah risiko tinggi, risiko menengah atau sedang ya, atau risiko rendah. Dan kita lakukan evaluasi risiko. Evaluasi ini apakah risiko ini akan kita tindak lanjuti atau tidak. Gitu. Jadi di dalam penilaian risiko ada 3 tahapan, dari mulai identifikasi, analisis, dan evaluasi. Sehingga kita tahu nih, risiko yang muncul akan kita tindak lanjuti atau tidak. Dan itu akan menjadi prioritas nomor berapa. Nah, di formulir yang keempat ada penanganan risiko. Di sini ada 3 tahapan juga, yaitu menentukan prioritas, melakukan perencanaan penanganan risiko, tadi rencana aksinya seperti apa, dan yang terakhir adalah kita lihat ada residunya nggak sih dari risiko yang sudah kita tindak lanjuti. Nah, kalau ada berarti ya kita harus mengulang proses rencana aksi dari solusi risiko yang muncul. Jadi prioritas risikonya tadi kita risiko nomor berapa. Nah, rencana aksinya biasanya berupa solusi-solusi ya. Misal ini contoh yang sudah kita laksanakan terkait dengan risiko bencana, secara positif negatif risikonya seperti apa. Nah, ini biasanya kita lakukan perencanaan rencana aksi, misalnya dengan menyewa atau sekarang dengan memanfaatkan pusat data nasional, sehingga kalau terjadi bencana di Kota Bandung, data-data kita tidak jadi mati atau tidak jadi ikut kebakar karena kita sudah taruh di pusat data nasional. Atau lebih
lebih aman lagi mungkin kita bisa tadi ada layanan cloud computing yang menyediakan SLA 99,999%. Nah, itu juga lebih aman lagi jika memang karena kan pusat data nasional ada di Jawa ya, sama-sama satu pulau. Ini bisa lebih tercover lagi, atau tadi ada DRC di luar pulau, misalnya ditaruh di Bali ataupun di Batam ya, terkait dengan DRC-nya untuk penanganan bencana. Itu salah satu solusi-solusi untuk memitigasi resiko, itu kita alihkan, transfer resiko kita ke penyedia-penyedia layanan seperti itu. Nah, di sini kita lihat apakah masih ada residu atau tidak. Kalau masih ada residu, kita ulangi mitigasi resiko kita cari solusi yang lain sehingga residunya kita bisa kasih adjustment bahwa resiko tersebut selera risikonya sudah jadi rendah. Dan terakhir, di formulir yang terakhir adalah formulir pemantauan dan review. Pemantauan sendiri bertujuan untuk memonitor faktor-faktor atau penyebab yang mempengaruhi risiko SPB dan kondisi lingkungan instansi pusat atau daerah. Selain itu, pemantauan dilakukan guna memonitor pelaksanaan rencana aksi. Jadi rencana aksi yang dilakukan apakah memang sudah bisa mengurangi resikonya, dan dampaknya seperti apa? Apakah tadi performance kita jadi tinggi gitu ya, atau finansial kita jadi lebih efisien? Nah, itu kita bisa memonitor dengan adanya pemantauan dan review. Review sendiri bertujuan untuk mengontrol kesesuaian dan ketepatan seluruh pelaksanaan proses manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga review dilakukan sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing instansi pusat maupun perangkat daerah. Nah, ini formulirnya Bapak Ibu bisa lihat contohnya ya. Dari formulir 1 sampai formulir 5 kita sudah sediakan template-nya, dan kita sudah sediakan yang sudah diisi ya oleh teman-teman perangkat daerah di pemerintah Kota Bandung. Nah, yang ketiga itu kita bahas struktur manajemen risiko. Struktur manajemen risiko ini dibagi 3 ya, ada komite manajemen risiko, ada unit pemilik risiko, dan yang ketiga ada unit kepatuhan risiko. Untuk komite biasanya diketuai oleh Pak Sekda, yang berfungsi menetapkan kebijakan strategis terkait dengan manajemen risiko. Untuk unit pemilik risikonya biasanya OPD masing-masing karena tiap OPD punya risiko, dan unit kepatuhan risikonya itu ada di inspektorat sebagai yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan manajemen risiko SPB. Nah, yang terakhir kita tentunya harus mensosialisasikan budaya sadar risiko. Budaya sadar risiko merupakan perilaku ASN yang mengenal, memahami, dan mengakui kemungkinan terjadinya risiko SPB, baik positif maupun negatif, yang ditindaklanjuti dengan upaya yang berfokus pada penerapan manajemen risiko SPB. Ada beberapa faktor keberhasilan dalam menerapkan budaya sadar risiko. Yang pertama, dari sisi kepemimpinan yang baik, keterlibatan semua pihak, komunikasi yang baik, daya responsif, sistem penghargaan, integrasi proses, dan terakhir adalah program kegiatan yang berkelanjutan. Sehingga budaya sadar risiko ini langkah-langkahnya bisa dilakukan secara berkelanjutan. Dan itulah modul kita di modul yang kelima terkait dengan manajemen risiko. Thank you for watching this presentation. Saya kasih kata-kata bijak, yaitu berani mengambil keputusan, maka kamu telah melangkah 10 kali lebih cepat untuk meraih tujuanmu. Begitupun saat melakukan manajemen risiko, sehingga layanan kita ke depan bisa menjadi lebih baik. Saya Ganjar, tim manajemen risiko SPB Kota Bandung. Mudah-mudahan materi video modul 5 ini bisa dipahami oleh Bapak Ibu semua. Silahkan baca lagi modulnya dan ikuti post-testnya sehingga kita memiliki pemahaman keterukuran terkait dengan implementasi SPB Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.